Perkembangan brand EV Cina sangat cepat dan agresif. Hanya dalam waktu 3 bulan saja, mereka sudah menguasai 17% pangsa pasar mobil di Indonesia. Padahal, tahun lalu hanya mendapatkan 14%. Jika dibandingkan dengan brand Jepang dan Eropa yang sudah punya kekuatan di kualitas komponen dan efisiensi mesin, sekilas Cina akan terlihat kalah karena mereka masih minim pengalaman dan rekam jejak kualitas mesin. Namun, sejak kemunculan Tesla, Cina mulai melihat peluang di sana. Beberapa brand mulai mencoba trial and error ke pasar. Dari awal, kompetitor alami mereka hanya satu, yaitu Tesla. Ditambah lagi, mereka sudah memiliki pengalaman dalam memproduksi dan mengelola baterai lithium, seperti yang dilakukan CATL, sehingga hal itu mempermudah persaingan di segmen mobil listrik. Dukungan pemerintah Cina yang masif juga turut membantu perkembangan teknologi EV di sana. Pemerintah Cina menggelontorkan dana sebesar 230 miliar US dollar antara 2009 sampai 2022 dalam bentuk subsidi dan bantuan pengembangan teknologi. Untuk mendapatkan plat nomor kendaraan berbahan bakar bensin sangat sulit dan mahal, bahkan menerapkan sistem lelang. Sedangkan untuk kendaraan listrik, plat nomor diberikan secara gratis dan instan. Hal ini secara alami memaksa pasar beralih ke kendaraan listrik. Lalu, apa faktor utama naiknya penjualan brand EV Cina di Indonesia? Yang pertama, perang harga. Dulu, EV dikategorikan sebagai mobil mewah karena masih diimpor dari luar negeri dan terkena pajak impor. Namun, sejak adanya insentif kendaraan EV dan skema CKD, mobil-mobil dengan spesifikasi setara Tesla kini dijual dengan harga setengah bahkan sepertiga dari harga Tesla. Yang kedua, efisiensi biaya operasional. Dengan menggunakan EV, biaya operasional juga menurun drastis karena tidak diperlukannya pergantian oli mesin, busi, maupun filter udara, sehingga menghemat biaya servis rutin secara signifikan. Yang ketiga, kecepatan inovasi baterai dan teknologi. Brand Cina berhasil menghilangkan range anxiety warga Indonesia karena mobil listrik sekarang rata-rata memiliki jarak tempuh 400 sampai 600 km. Bahkan pemakaian dalam kota saja bisa digunakan hingga lebih dari 1 minggu. Yang terakhir, kesiapan infrastruktur dan dukungan pemerintah. Tentang percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, hal ini juga didukung oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai pionir pembebasan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, serta subsidi massal PPN-DTP menjadi 1% bagi kendaraan listrik yang memiliki TKDN lebih dari 40%. Tidak hanya itu, PLN sebagai perusahaan listrik negara juga memberikan diskon penambahan daya bagi konsumen yang membeli mobil listrik, ditambah diskon tarif listrik malam hari. Dukungan PLN dan mitra-mitranya juga memperluas pembangunan SPKLU di lebih dari 3.000 lokasi, terutama di Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang tersebar di berbagai daerah. Lalu, mengapa brand Jepang dan Eropa tidak mengikuti cara Cina dalam pengembangan pasar? Brand seperti Toyota, Honda, BMW, dan Mercedes sudah lebih dari 100 tahun menyempurnakan mesin internal combustion, yang menjadikan warisan itu sebagai beban sekaligus kebanggaan yang sulit ditinggalkan. Ditambah lagi, mereka memiliki banyak hak paten dan ribuan pabrik mesin yang nilainya mencapai miliaran dolar. Jika mereka memutus industri tersebut secara mendadak, artinya ribuan pekerja akan diberhentikan dan harus digantikan oleh tenaga ahli baru. Bagi mereka, hal ini sama saja dengan penghancuran bisnis mereka sendiri. Sejak awal, Cina sudah kuat di teknologi baterai, komponen chip, dan perangkat lunak. Bahkan, hingga saat ini, Cina sudah menguasai 70% produksi baterai global dan mengelola material. Hal itu juga mempermudah berbagai merek untuk saling berbagi teknologi. Mereka tidak memiliki alasan maupun kewajiban untuk menunda pengembangan EV. Berbeda dengan brand Jepang dan Eropa yang masih terikat dengan warisan turun-temurun, sehingga melakukan transisi dari mesin internal combustion ke kendaraan full elektrik justru akan menciptakan bumerang kehancuran bagi mereka sendiri. Jika ada tambahan atau koreksi, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.